terkait cara mengangkat tangan ya. Yang jelas mengangkat tangan itu diizinkan dalam agama dan dianjurkan dalam agama. Namun terkait cara mengangkat tangan, para ulama kita berbeda pandangan. Bahkan ada sebagian ulama kita yang mengatakan semakin besar hajat kita, maka semakin tinggi tangan kita yang kita angkat. Ataupun ada juga yang mengatakan kalau saat berdoa lebih baik tangannya dikumpulkan, seolah-olah kita tidak ingin ada yang jatuh dari pemberian Allah. Maka di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2, Sayyid Abi Bakar Syatta mengungkapkan kalau berdoa salah satu ukuran pengangkatan tangan saat berdoa adalah sejajarnya dua telunjuk tangan ini dengan bahu kita dan lebarnya juga demikian. Ini ada anjuran. Namun ada juga yang mengatakan semakin besar hajat kita maka angkatlah tangan. Ya tidak masalah mau angkat lebih tinggi ataupun lebih rendah ataupun membuat seperti ini, ya tidak masalah, boleh-boleh saja. Yang penting kita harus ketahui angkat tangan itu dianjurkan. Namun untuk ukurannya yang terdabit, yang sudah ditentukan, khilaf para ulama. Salah satu referensinya yaitu Sayyid Abi Bakar Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin terkait ukuran ataupun kadar mengangkat tangan. Bahkan di dalam Khulasa Al-Madad pada doa salat duha misalnya, itu angkat tangannya agak lebar dan agak tinggi saat membaca ya Basit ya Basit ya Basit 10 kali baca ya Basit, nanti saat terakhir setelah 10 kali baru dibeginikan tangannya, ubusud alainal khaira warizqa. Maka pertama diangkat tangan tinggi dengan membaca ya Basit, kemudian baru digabungkan dua tangannya seolah-olah kita tidak ingin ada yang tumpah dari pemberian Allah. Itu ya, itu yang syarat ataupun adab yang ketiga dalam berdoa. Adab yang keempat dalam berdoa yaitu mengatur volume suara. Jadi suara kita jangan terlalu ngegas, jangan juga terlalu kecil. Ya, kita harus sadar diri kita sedang bicara dengan siapa. Jangan sampai saat kita sedang berdoa maka seolah-olah kita yang jadi bosnya kan gitu. Jangan sampai ya Allah, saya belum dapat ini, saya belum dapat itu, ya ini salah. Maka harus mengatur volume suaranya, jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil hingga tidak didengar oleh diri sendiri. Ini harus diatur volume suaranya. Itu syarat keempat dalam berdoa ataupun adab keempat. Adab kelima dalam berdoa yaitu menghindari untuk memperbanyak kalimat-kalimat bersajak dalam doa. Jadi saat kita sedang berdoa, sebisa mungkin kita menghindari kalimat-kalimat yang jangan sampai terlalu bersajak dalam berdoa. Jangan sampai saat berdoa ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, misalnya berikan ilmuku bermanfaat ya Allah, nanti di ujungnya kita cari lagi ungkapan-ungkapannya yang akhirnya ada bermanfaat, ada T, maka kita cari ungkapannya. Maka ini esensi daripada doa sudah berubah. Kita sudah fokus memperindah cara meminta, tapi lupa esensi ataupun lupa apa yang ingin kita pinta dan kepada siapa kita sedang meminta. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh-boleh saja, tapi konsepnya jangan terlalu memperbanyak ataupun jangan fokus ke kalimat yang bersaja. Itu yang kelima. Yang keenam, adab dalam berdoa juga yaitu adab tersebut harus berdoa dengan penuh ketukunan, berdoa dengan penuh ketukunan, kekhusyukan, tadarruk, merendahkan anggota tubuh kita. Jadi saat berdoa kita harus fokus, saat berdoa kita harus tadarruk, harus merendahkan badan kita. Maka Allah berfirman juga di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan menundukkan badan kalian, merendahkan badan kalian, dan dalam keadaan ada rasa takut di dalam hati. Agar saat berdoa kita bisa khusyuk. Jangan sampai saat berdoa pikiran kita keluyuran kemana-mana. Ini berbahaya. Berbahaya saat berdoa kalau pikiran kita berkeluyuran kemana-mana. Misalnya kita berdoa ya Allah berikan aku ilmu bermanfaat, tapi hati kita berkeluyuran, ini belum dapat jodoh, ini belum dapat rezeki, ini belum. Padahal sedang padahal sedang berdoa tentang ilmu yang bermanfaat. Ini hati-hati juga. Jangan sampai saat berdoa kita
tidak fokus dan tidak merendahkan anggota badan kita. Itu bagian daripada juga adab dalam berdoa. Yang ketujuh, adab dalam berdoa yaitu memantapkan hati dalam berdoa, meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permohonan kita. Ini sangat perlu. Harus kita saat berdoa harus optimis. Harus optimis kalau Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Apalagi kalau syarat-syarat di belakang ataupun ada adab di belakang sudah kita penuhi, maka kita harus optimis Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita pesimis. Ini anehnya pesimis dengan zat yang bisa memberikan segalanya. Karena Allah kan innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu, maha kudrah. Allah bisa apa saja dari apa yang kita minta. Jangan sampai kita pesimis. Jangan sampai nanti doanya, ya Allah berikan aku ini misalnya. Apa Allah bisa ngasih ya? Ataupun apa Allah kalau level ana, apa Allah anggap ini sebuah doa ya? Ini sebenarnya penghinaan ya. Karena kalau kita tidak meyakini Allah akan mengabulkan secara tidak langsung, kita telah menghina Allah, bahwasanya Allah tidak akan mampu memberikan apa yang kita minta.